semua yang ada di dalam hidupku hanya pinjam, bukan milikku. Tuhanku, Engkaulah sumber semua itu. Peringatkanlah aku, Tuhan. Ingatkanlah hidupku masa lalu. Tunjukkan dari mana Kau angkat jiwaku. Ku hanya manusia lemah berduka. Peringatkanlah aku, Tuhan. Ingatkanlah hidupku masa lalu. Tunjukkan dari mana Kau angkat jiwaku. Ku hanya manusia lemah berduka. Peringatkanlah aku, Tuhan. Peringatkanlah aku, Tuhan Allah dan Bapa kami yang di surga, malam ini kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar dan baca bersama. Biarlah Engkau memberikan pengertian kepada kami, dan biarlah Tuhan beserta kami dari awal hingga akhirnya dalam pelajaran yang kami pelajari malam hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Persilakan duduk. Shalom. Selamat malam para bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian yang ada di studio dan di rumah. Malam ini adalah malam ketiga dari seri KKR Akbar Satelit Wilayah 19 dengan tema Pengharapan di Tengah Krisis Akhir Zaman dengan judul Pengharapan di Tengah Krisis Pangan yang dipancarkan melalui HCBN ARN TV dari Jemaat Jerusalem. Pemirsa, sebelum kita meneruskan pelajaran yang kita baca dan dengar dari firman Tuhan, saya lebih dahulu barangkali mengutarakan satu dua pengalaman saya yang mungkin bagi sebaya saya pengalamannya hampir sama. Pada waktu saya masih siswa sampai dengan mahasiswa, apabila saya jalan-jalan melewati jalan yang ramai, ada warung, ada restoran, dan ada penjual makanan dan minuman, saya sebagai orang muda ngiler-ngiler melihatnya. Mau beli tidak bisa, nggak ada uang. Tapi setelah sekian puluh tahun berselang, saya melewati katakanlah jalan yang mirip, tetapi tidak sama sudah pasti. Saya juga ngiler-ngiler melihat karena tidak boleh lagi makan. Karena sudah usia dan sudah datang penyakit. Ini namanya krisis kesehatan. Kalau tadi adalah krisis duit, maka sepertinya kehidupan saya ini, kehidupan manusia tidak beda dengan pengalaman. Tetapi di balik kehidupan, di balik apa yang kita lewati itu ada janji Tuhan yang perlu kita ingat. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan,
masih suasana krisis kemampuan. Apabila saya mengingat dulu akhir dari bulan Desember, atau hari Natal dan menjelang tahun baru, saya berharap-harap dengan makanan tradisional yang diolah sendiri, yaitu kembang layang dan sagon yang digongseng. Lalu ini lauknya, tetapi ada minuman khas. Minuman khas ini adalah susu encer yang datang dari Eropa. Lalu itu hanya satu kaleng kecil, dan itu belinya hanya sekali setahun, saudara. Lalu diambillah pisau, dicucuk, lalu ditumpahkanlah itu ke cerek yang gede, yang besar. Lalu taruh air banyak dan taruhlah apa? Taruh gula putih. Saudara, hanya aromanya bau susu, dan itulah aroma susu yang pernah dan melekat di pikiran saya sebagai anak-anak pada waktu itu. Inilah tahun baru dan inilah hari Natal. Dikunyahlah itu dan luar biasa. Para bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di studio dan di rumah. Pada waktu susu yang tadi itu sudah diminum rame-rame, kalau saya mencoba sebagai anak yang masih kecil, coba minum tanpa rame-rame alias saya curi, maka saya akan dimarahi, kalau enggak dipukul atau dilidi. Tetapi saya bandingkan sekarang ini, kalau anak-anak di rumah, mungkin ini anak-anak saudara atau cucu saudara, kalau anak-anak tidak mau minum susu, dilidi atau dimarahi, jadi terbalik. Kalau kita bandingkan krisis pangan dulu dengan kesejahteraan sekarang, kembali pengalaman saya sebagai anak desa, atau politikus bilang sekarang ini uang deso, jarang makan telur ayam. Sesekali kalau datang atau terjadi masalah di antara keluarga, maka datanglah om atau amang boro atau tulang, dan yang disajikan lauknya adalah telur, dan telur itu sudah retak, dan ini mungkin tidak laku dijual. Jadi inilah yang disajikan. Karena apa? Karena memang begitulah keadaannya. Sekarang di mana-mana ada pedagang fried chicken dan terjangkau. Kalau dulu itu di luar kemampuan, dan makanan-makanan atau jajanan yang lain. Para pemirsa, kalau tahun-tahun 50-an di rumah kami, ini pengalaman saya, hanya ada dua kemungkinan saya makan daging ayam. Yang pertama, kalau saya sakit keras dan hampir mati, atau ayamnya sakit keras dan hampir mati, baru makan daging ayam. Jadi ayam ditunggu-tunggu dulu, ngantuk-ngantuk, disambar lagi, baru disajikan. Ini juga suatu krisis. Mengapa dikatakan krisis? Karena memang itulah keadaannya, tidak bisa dirubah. Para bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di studio ini dan di rumah. Benarkah dunia di tengah krisis pangan? Benarkah ada pengharapan di tengah krisis pangan zaman kita ini? Apakah artinya krisis pangan? Jawabnya adalah, orang kalau mau cari makan tidak gampang. Kesulitan mencari bahan pangan. Harganya mahal. Sebahagian harus antri, atau sama sekali tidak ada bahan itu. Misalkan pada masa tahun 60-an di negara kita ini, orang makan bulgur, makan tiwul, jagung kering, atau umbi-umbian yang lain di hampir seluruh bahagian negara kita. Sekali lagi saya masih ingat di desa kami tidak jauh dengan tahun ini, kalau mau makan siang atau mau makan pagi atau makan malam,
tidak boleh nasi duluan. Harus singkong atau ubi. Karena tidak boleh nasi didodoni ubi. Atau tidak boleh nasi itu ditimpa oleh ubi. Ini sebenarnya satu mitos. Tetapi dari satu sisi ini karena keadaan krisis pangan tadi. Pemirsa, biasanya di manakah krisis pangan itu banyak terjadi? Menurut catatan orang peneliti, ini terjadi di negara-negara di Afrika, di Asia, di Amerika Latin yang padat penduduk. Saya ada DVD lagu Stevie Wonder dan penyanyi-penyanyi top yang lain. Yang saya suka sebenarnya bukan hanya sekedar lagunya, tetapi lirik atau isi daripada nyanyian-nyanyian itu menyangkut soal we are the world, we are the children. Kita ini adalah dunia, kita ini adalah anak-anak Tuhan, kira-kira begitulah. Mari kita saling menolong. Di sana disebutkan ada Indonesia. Nanti akan kita lihat beberapa slides atau gambar dan ayat-ayat yang memperkuat apa yang terjadi pada masa lalu. Saudara-saudaraku, kapankah krisis pangan itu terjadi? Jawabannya ialah lambat laun setelah dunia jatuh ke dalam dosa sebagai konsekuensi atau akibat dari dosa itu sendiri, hampir pada setiap zaman terjadi krisis pangan. Tidak mudah mencari makanan. Contoh, Kejadian pasal 42 mencatat bahwa Yakub, orang tua dari Yusuf, pernah menyuruh saudara-saudaranya Yusuf ini pergi ke Mesir. Karena di Mesir kedengaran berita bahwa di sana banyak disimpan gandum. Kita tahu ceritanya, mengapa banyak gandum itu di sana? Karena kebijakan yang diberikan Tuhan kepada Yusuf atau Yosef, tatkala dia diadopsi menjadi seorang pejabat di istana, bahkan perdana menteri kalau zaman sekarang ini. Jadi dibuatlah strategi bagaimana menyimpan makanan. Dan itu kedengaran, dan pergilah ke sana dari Kanaan, pergi ke Mesir untuk mendapat makanan itu. Di sana ada lumbung gandum. Para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian yang ada di studio dan di rumah. Akhir dari cerita itu, Firaun mengizinkan keturunan Yakub untuk tinggal di sana, di satu wilayah yang sangat subur tanahnya, namanya Goshen atau lembah Goshen. Sampai kira-kira 430 tahun lamanya, hingga tiba pada Exodus atau kepergian meninggalkan tempat itu tahun 1445 sebelum Yesus lahir, dengan jumlah rombongan atau rombongan yang begitu besar, sekitar 2 juta orang. Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan di setiap zaman, melihat, memantau umat-umat ciptaannya ini yang dia kasihi. Jadi kalau kelihatan terjadi di sana sini musibah, jangan lupa bahwa Tuhan campur tangan. Tuhan ada. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa atau tidak ada lepas dari pemantauan Tuhan kita itu. Masih ada cerita-cerita lain dicatat di dalam Alkitab tentang krisis pangan atau kelaparan dan Tuhan campur tangan. Misalnya, keluarga Elimelek dan Naomi yang membawa 2 anak lakinya, lalu pergi ke Moab mencari makan, mencari katakanlah sesuap nasi, karena di Bethlehem terjadi musibah atau krisis makanan. Dan juga pada cerita Elia dan perempuan janda di Sarfat dalam buku 1 Raja-Raja pasal 17. Dan yang tadi cerita
Elimelek dan Rut itu, Naomi itu terjadi dalam buku Rut. Mengapa terjadi krisis pangan? Karena ulah manusia itu sendiri melanggar ekosistem, melanggar atau merusak alam sekitar, melawan Allah, atau mengonsumsi yang dilarang Tuhan, dan tidak memberikan tanah itu untuk istirahat. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Yerusalem yang ada di Palestina. Lebih dahulu saya ke Yerusalem di Palestina daripada Yerusalem yang ada di sini. Sebelum saya teruskan, ya saya senang karena vokal grup dari Yerusalem ini menyanyikan satu lagu bahwa memang tidak gampang untuk mencapai kesejahteraan, tetapi bisa. Terima kasih kepada vokal grup tadi. Jadi Yerusalem sekarang mestinya menggambarkan Yerusalem yang baru, bukan Yerusalem yang ada sekarang di Palestina, di mana banyak berkelimpahan susu dan air madu. Itu sebagai lambang bahwa dengan pengelolaan mereka yang diberikan Tuhan karunia kepintaran sehingga bisa disulap, katakanlah begitu, makan atau tanah yang diolah di sana. Saya perhatikan di tanah Palestina itu atau di Israel itu, memang kalau negara Palestina dan Israel itu berbeda hampir di semua sisi. Yang saya soroti adalah di Israel ini memang pajaknya lebih tinggi, tapi lebih bersih, dan kalau ada tanah yang mesti dikelola itu pada 1 meter kuadrat itu airnya muncrat sehingga ada kesuburan yang mereka rasakan. Dan sistem pertanian di sana itu memang luar biasa. Yang saya mau tekankan di sini, yang saya pernah tanya kepada tour guide kami, bahwa di Alkitab di dalam buku Kejadian dan Ulangan disebutkan bahwa untuk mendapat hasil yang lebih maksimal, tanah itu tidak dikerjakan selama 7 tahun terus menerus, tetapi 6 tahun dikerjakan, tahun ke-7 dibiarkan untuk untuk istirahat. Dan katanya masih berlaku sampai sekarang di sana. Jangan disalah mengerti bahwa bukan orang Israel yang dipimpin itu otomatis tidak ada problemanya. Maksud Tuhan memilih umat Israel itu adalah sebagai percontohan, pilot project. Nah, itulah beberapa bahagian mengapa terjadi krisis dan juga terjadi kesejahteraan. Contoh lain yang bisa kita lihat, bagaimana orang memakan makanan semaunya. Di satu tempat, di satu pasar, saya melihat di sana dijual paniki atau kelelawar, tikus sawah, anjing yang sudah dipanggang. Saudara, ada teman saya ada di sini. Jadi dia katakan, Nelson, lihat dulu itu tikus yang dipanggang itu sudah sudah gini giginya persis seperti yang jual katanya. Artinya mengerikan juga, ya, mengerikan karena memang orang makan itu di sana, ya. Di tempat lain saya melihat di Bangkok, ya, saya melihat di pasar itu dekat di mana kami menginap ada pasar kaget di situ. Saya melihat di dalam baskom yang besar itu ada, kalau boleh saya katakan, hewan-hewan atau binatang-binatang yang tidak sepantasnya dimakan, sudah digoreng kering dan siap dimakan, dijajanin, seperti kadal, ular, kalajengking, kelabang, anjing tanah. Itu dimakan orang begitu. Saya pikir apa yang memang tidak dimakan orang? Kalau saya memperhatikan para bapak, saudara-saudara, ya, memang manusia ini orang atau makhluk yang paling jahat. Semua dia tangkap dan dimakan. Kalau hewan yang lain masih coba cium, enggak mau. Tetapi kalau manusia coba-coba semua disikat. Sementara yang direkomendasikan Tuhan yang boleh dikonsumsi tidak mau lagi memakannya.
Sekarang perubahan selera dan selera yang dimanjakan. Atau makan apa saja yang saya mau, bukan apa yang Tuhan mau. Memang agak susah kalau pakai akal sendiri terhadap apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Pertanyaan, mengapa kita tidak boleh memakan jenis hewan seperti yang kita dengarkan tadi? Jawabannya adalah, Alkitab sudah mencatat dan Tuhan melarang tidak boleh. Kalau dikatakan oleh karena penyakit, ya bisa saja. Saya ingat dulu di waktu di bangku sekolah, di dalam daging ayam itu ada sejenis cacing pita, namanya saya ingat Ascaris lumbricoides. Jadi jenis, katakanlah kalau bakteri atau kuman ini bisa berpindah kalau ayam dimakan babi, babi dimakan orang, lalu orang buang hajat, lalu cacing itu bisa begitu sirkulasinya. Tetapi bukan itu melulu. Yang Tuhan sudah bilang memang jangan makan. Nanti persoalan di belakang kita tanya Tuhan. Itu dulu yang di dalam firman-Nya kita ikuti. Pada suatu kali di pesta adat yang namanya, saya sebagai orang dari sana, saya mengikuti. Nah, pada waktu sudah waktunya makan, datanglah makanan ini, datang. Saya melihat ada makanan yang dicampur dengan darah. Lalu tiba-tiba adik saya ini mengatakan, jangan, dang bui dia langi, katanya. Lah, saya senyum, saya lihat dia, apa kamu bilang? Loh, abang kan nggak boleh makan ini. Saya bilang, kamu juga nggak boleh makan ini. Kamu juga nggak boleh. Loh, kenapa? Cuman kamu melanggar. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada makanan yang boleh dan ada yang tidak, termasuk apa yang disajikan itu. Jadi tidak semuanya makhluk yang lewat, makhluk yang hidup itu disambar boleh dimakan. Ada aturan main. Cuman karena hewan itu tidak mau bicara dan berontak. Andai kata hewan-hewan itu lebih besar dari kita, mungkin kita ditelan. Sekali lagi, bahwa ada aturan main kalau kita hidup. Ada etika, ada yang katakanlah garis demarkasi yang harus kita hormati. Lalu, bagaimanakah solusinya menolong krisis pangan yang terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi, secara keluarga, atau secara keseluruhan? Secara sederhana, melalui pribadi atau dimulai dari keluarga atau kita sendiri. Salah satu contoh untuk mencoba mengikuti krisis ini bisa kita kurangi. Mari kita berhemat. Budayakan hemat belanja. Untuk belanja kebutuhan sehari-hari, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di studio dan di rumah, tidak mesti ke supermarket. Ada pasar tradisional umpamanya. Untuk belanja yang lain, busana, ya tidak mesti yang branded. Boleh kita tunggu yang sudah sale atau mungkin yang sudah rejected atau overproduction dari pabrik. Kualitasnya sama. Begitu kita cuci dan bersihkan, wah luar biasa, tidak ada bedanya dengan yang apa yang di toko. Cuman cara ngelipatnya mungkin berbeda. Perhitungkan, saudara-saudara, saya sering katakan ini, income saudara dan pengeluaran saudara. Jangan lebih tinggi atau jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan lebih tinggi selera daripada seleri Anda, nanti repot. Kita diminta untuk hati-hati belanja. Zaman sekarang yang begitu banyak kartu-kartu kredit atau ATM, belum cicilan, tetapi satu tujuannya hanya apa? Di mana uang saya? Berapa besar gaji saya? Pemirsa di studio dan di rumah, berikut ini kita akan melihat dan membaca ayat-ayat kitab suci Alkitab serta beberapa gambar yang memberitahukan kepada kita bahwa ada pengharapan di tengah-tengah atau di antara krisis pangan yang ada di dunia kita ini. Saya mencoba bekerja sama dengan operator di sana, bagaimana gambar-gambar ini memberitahukan
dan memberikan informasi bagi kita. Salah satu, ada gambar yang sangat menyeramkan di sini. Sepertinya orang ini begitu kurus, hanya kulit yang menutupi tulang belulangnya. Sementara gambar yang berikut ini menunjukkan, dia katakan, bantulah kami mengakhiri penderitaan ini. Ya, karena memang begitu parahnya mencari makanan untuk sesuap nasi saja tidak mudah. Kalau zaman kita sekarang mungkin tidak terlalu sulit untuk makan satu keluarga, menjamu tamu, tetapi di negara-negara yang lain tidak gampang. Beberapa hari yang lalu kami mengadakan satu penghiburan kepada tetangga arisan satu wilayah di RT. Lalu saya katakan kepada mereka, dan saya tidak tahu apa dibuat-buat, kalau saya bicara mereka mendengar. Saya bilang kalau saya sebagai pendeta berbicara ada nuansa pengharapan ke depan. Lalu saya bilang begini, pertama, orang mati itu tidak senang. Karena ada yang mengatakan peace, rest in peace. Tidak ada kematian rest in peace. Tidak ada itu. Ada seorang dokter ahli mengatakan, pada waktu orang bergumul dengan nafas terakhir kepada kematian, dia meneteskan air mata mungkin 1 titik. Karena begitu susahnya, sulitnya menggapai hanya 1 kali menghisap udara, yaitu oksigen dalam kehidupan. Jadi kalau orang mati itu tidak senang. Karena senang itu perasaan. Orang sudah mati tidak tahu lagi apa-apa. Yang kedua, orang yang mati tidak ke surga. Buktinya semua orang bisa kita saksikan di San Diego dikuburkan, atau di Pondok Rangun di sini. Dan buktinya pada waktu Yesus mati tidak ke surga dia. Lazarus pun mati tidak ke surga dia. Tetapi kemana? Ke kuburan. Dan yang ketiga saya bilang bahwa orang kalau sudah mati bukan karena kematian itu jalan kehidupan, tetapi kematian Yesus adalah memberikan satu kehidupan kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Tetapi ada syarat, kalau mau menurut, mau bertobat dan melayani Tuhan. Artinya bahwa di dalam dunia kita ini begitu banyak tantangan, begitu banyak penderitaan, tetapi jangan lupa ada solusi yang diberikan Tuhan. Gambar berikut ini mudah-mudahan bisa dilihat. Ada satu gambar yang sangat ekstrim. Begitu besarnya orang, nggak tahu berapa ratus kilo ini beratnya. Sementara ada penderitaan untuk mencapai atau mencari makan sesuap pun tidak mudah. Di negara Asia seperti saya sudah utarakan tadi, di Afrika dan Amerika Latin, lebih dari 500 juta orang hidup dalam apa yang disebut bank dunia kemiskinan. Jadi itulah yang disorot oleh nyanyian-nyanyian para penyanyi tenar tadi, Stevie Wonder dengan teman-temannya. Mari kita mengasihi, mari kita saling membagi untuk memperhatikan orang. Setiap tahun 15 juta anak-anak mati karena kelaparan. Tragis, di dalam satu produksi internet di sini, Kabarnet 30 Mei tahun 2012, 2 bocah Indonesia kelaparan makan tanah. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Dan dari semula Tuhan sudah memberitahukan di dalam buku Kejadian 1:29, sudah beberapa kali diberikan oleh para penceramah kesehatan. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh muka bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Memang makanan yang diberikan Tuhan bagi kita adalah buah-buahan dan biji-bijian. Para bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di studio dan di rumah, coba kita rasakan, kalau kita makan buah-buahan, rasanya beda. Rasanya beda, segar.
Berbeda dengan kalau kita mengkonsumsi daging-daging dan ikan-ikan. Tetapi yang lucunya, kalau kita makan daging-daging dan ikan-ikan itu, cocoknya atau jodohnya minuman itu tidak cocok air putih. Coba saudara banding kalau saudara pergi ke salah satu restoran sajian makan daging-dagingan. Tidak cocok air putih, dan di sana mungkin tidak disajikan, dijual air putih. Yang cocok adalah apa? Minuman kalau dibuka bunyinya serrrr itu. Dan itu ada satu penyedap atau pengawet, dan itu justru merusak, kata dokter ahli. Jadi Tuhan sudah memberitahukan makanan yang pertama adalah buah-buahan dan biji-bijian. Lalu kita lihat juga yang ekstrim, atau boleh saya beritahukan hal yang ekstrim di dalam kehidupan kita. Kalau seorang bernama Carol Yeager ini begitu besar badannya, dan dibandingkan dengan Keluaran 15 ayat 26 dikatakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kamu. Di sini dibandingkan atau diberitahukan bahwa orang banyak mati karena apa? Karena salah makan. Saya dapat dari profesor saya dikatakan begini, orang sebenarnya tidak akan gemuk kalau makan dia 4 kali atau 5 kali satu hari. Tapi yang membuat gemuk dan gendut orang kalau dia makan sekali sehari. Artinya tuk bakso pagi-pagi dia makan. Sini lewat ini panggil makan. Ada di rumah cemilan dia makan. Jadi terus dia makan sehari sekali. Lalu kata orang pintar, kalau itu makan between meals-nya itu disetor di sini. Itu sebabnya biasanya kalau orang gemuk itu biasanya yang overeating, terlalu banyak makan. Nah, kita beralih kepada satu bahagian di dalam buku Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Ceritanya begini. Pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini secara sempurna, sekian ratus tahun atau sekian ribu tahun, bahwa terjadi perubahan yang dibuat oleh manusia itu sendiri, jahat di mata Tuhan. Lalu diperintahkanlah Nuh membuat satu bahtera atau perahu yang begitu besar, dan diberitahukan bahwa kamu harus masuk di dalam apa? Bahtera ini, karena saya akan membinasakan dunia ini dengan air. Saudara tahu, air yang datang itu boleh saya terjemahkan tsunami yang begitu hebat, dan datangnya tsunami itu 40 hari 40 malam. Bayangkan, kalau tsunami yang di Aceh itu hanya beberapa menit. Tetapi ini 40 hari 40 malam. Luar biasa. Dan dunia ini ditutupi dengan air selama 150 hari. Tidak ada yang hidup. Tuhan menyuruh ke dalam bahtera ini termasuk hewan-hewan yang halal 7 pasang dan yang haram 1 pasang. Melihat keadaan ini pun sebenarnya tidak terjadi krisis pangan kalau itu memang mau dikonsumsi. Tuhan memberitahukan bahwa itu dikonsumsi. Sekali lagi, para bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di studio dan di rumah, Tuhan memberikan 3 jenis makanan menurut kualitasnya. Kualitas yang pertama adalah buah-buahan dan biji-bijian. Itu makanan yang pertama. Yang kedua adalah sayur-sayuran. Itu kualitas kedua. Dan kualitas ketiga adalah daging-dagingan dan ikan-ikan. Nah, sekalipun memang hanya ini makanan dan minuman atau makanan ini dibatasi, Tuhan memberitahukan ada kategorinya bahwa kalau hewan yang dikonsumsi itu berkaki 4, harus ada syaratnya. Kukunya bersela panjang dan terbelah 2 dan memamah biak. Kalau burung-burung juga ada kategorinya, kita baca di dalam buku Imamat pasal 11.
Kalau itu ikan yang hidup di air tawar atau di air laut, maka harus bersisik dan bersirik. Itulah yang diberitahukan, dihalalkan. Sementara sebenarnya daging-daging itu adalah ada jangka waktu tertentu yang diizinkan oleh Tuhan. Nah, para pemirsa, diberitahukan bahwa berkali-kali di dalam Imamat 11 dan juga di buku ulangan diulang kembali supaya tidak makan. Contohnya daging babi. Katakan di sini bahwa daging babi hutan itu dicetak di dalam Alkitab. Di Sumatera ada paling sedikit 3 jenis babi. Ada babi karo, ada babi nias, ada babi biasa. Tetapi kalau babi hutan apa ada babi kota atau babi metropolitan? Kita tidak tahu. Yang jelas ciri khasnya adalah bahwa kalau dia berkaki 4 harus kukunya berselah 2 dan memamah biak. Jadi entah babi apapun namanya itu dilarang Tuhan, jangan makan. Firman Tuhan mengatakan. Mengapa? Tuhan sudah larang. Kalaupun dikatakan banyak penyakit ya bisa jadi. Tetapi untuk menjadi bahagian kita malam hari ini diberitahukan jangan makan dan bangkainya pun jangan kamu sentuh. Mengenai bangkai yang disentuh bukan hanya daging babi dan bangkai yang tidak boleh disentuh. Semua daging yang sudah bangkai tidak boleh disentuh. Karena apa? Karena bau mengandung virus dan yang lain-lain. Sebagai konklusi dan ajakan, Tuhan kita itu mempunyai sifat yaitu maha hadir, maha pengasih, maha kuasa, maha tahu dan maha pengampun. Dan masih banyak lagi. Tuhan Allah kita itu dengan kasih-Nya menciptakan kita. Dia hadir pada setiap waktu menuntun saudara dan saya agar tetap dalam pengendalian Dia yang maha kuasa. Tidak ada kejadian di alam ini atau di dunia ini yang luput dari pandangannya. Tidak ada yang kebetulan, semuanya dalam pantauan yang ilahi. Krisis pangan dan krisis-krisis yang lain, semuanya Dia tahu. Tatkala kita lemah, Dia berkuasa untuk mengajarkan dan menyatakan kepada kita supaya kita kembali kepadanya. Tatkala kita sembunyi-sembunyi melanggar, tetapi Dia tetap memperhatikan saudara dan saya serta menyadarkan kita supaya semua datang kepadanya. Bila mana kita melanggar firman-Nya, makan tidak teratur dan mengonsumsi semua yang bergerak, sekarang Dia datang mengajak dan membujuk kita agar mau kembali bertobat dan datang menjadi milik Tuhan kembali. Kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi kita sesungguhnya adalah kepunyaan Dia. Kita diciptakan, kita jatuh dalam dosa, kita ditebus, kita akan dibawa ke surga, di mana kita akan berada di dalam dunia baru, di mana tidak ada lagi krisis pangan. Malam ini saya mau tanya bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di studio dan di rumah, maukah bapak-bapak, saudara-saudara berjanji untuk meninggalkan yang lain, meninggalkan apa yang dikatakan Tuhan tidak boleh dan datang kepada Tuhan? Jikalau itu kerinduan saudara-saudara, bapak-bapak yang ada di studio dan di rumah, saya undang dengan hormat kita berdiri bersama-sama dan kita berdoa. Terima kasih. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah dan Bapa kami yang di surga, malam ini kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang suci, yang telah dicatat oleh hamba-hamba Tuhan sebagai kitab suci, memberitahukan kepada kami bahwa ada yang pantas kami konsumsi dan ada yang dilarang. Semuanya itu adalah untuk mengarah kepada penurutan dan juga kesehatan kami. Tapi kami sebagai manusia sering melawan, sering menggunakan pikiran sehat kami yang semuanya itu tidak sama sekali setuju dengan kehendak Tuhan. Malam hari ini setelah kami mendengarkan sabda Tuhan, biarlah kuasa Roh Suci menyertai kami agar kami boleh mampu melawannya dan mengikutinya. Kami ya Tuhan adalah orang lemah, sering jatuh di dalam berbagai pencobaan dan mengikuti akan selera kami. Tapi karena Engkau telah mengatakan kepada kami malam hari ini, tuntunlah kami, menangkan kami,
agar kami boleh menjadi pewaris surga di mana Tuhan sudah menyediakan. Agar kami boleh melihat bahwa ada satu pengharapan di balik krisis makanan, krisis pangan, krisis apapun yang ada di dalam dunia ini. Engkau yang Maha Kuasa dan memenangkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berjanji akan memenangkan kami. Dan tolong kami agar kami boleh mengikuti Tuhan selalu. Meninggalkan tempat malam hari ini, biarlah Engkau beserta dengan kami dan bertemu kembali tempat ini besok malam dengan satu sukacita. Kiranya Tuhan memberikan cuaca yang bersahabat agar Engkau dimuliakan berkat bagi kami. Terimalah kami sebagaimana ya Tuhan, kami berdoa dan kami persembahkan bersama kepadamu dalam nama Yesus yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.